Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor. Dia menurut aku tuh kurang, karena di akun KDM itu belum ada pembangunan sama sekali. Dan pembangunan ekonomi itu penting banget guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Faktanya yang di akun KDM itu bare minimum seorang gubernur, dan itu masih kurang. Kurang. Maneh orang mana Ece? Ece apa Akang ini? Akang, Ece aja deh. Lu orang mana? Kang siapa namanya nggak tahu. Kalau orang Jabar mah udah tahu apa yang dilakuin Kang Deddy. Kelihatan aing saking aing orang Jabarnya nih. Dengerin apa aja yang udah dilakuin Kang Deddy. Melarang studi tour. Bagus. Itu dampaknya untuk masyarakat luas terasa. Dia kebutuhan ekonominya bisa ditekan, bisa dihemat para orang tua murid karena anaknya nggak perlu lagi beradu gengsi sama teman-temannya, nggak perlu lagi merasakan kesenjangan sosial. Anaknya lain study tour, dia enggak, semuanya rata, menghemat anggaran rumah tangga. Pembangunan sumber daya manusia. Kedua, bongkar bangunan ilegal di Hibis, Puncak, sama bantaran kali di Kali Gabus. Itu masa sih tinggalnya jauh dari Jawa Barat, jadi kagak tahu itu berita kalau Hibis itu dibongkar karena tidak mengikuti tata ruangnya pertanian, tata ruangnya pegunungan. Kalau Hibis dibiarin ada, itu puncaknya banjir dan puncak itu banjir terus. Kalau Kali Gabus itu nggak dibersihin, itu nanti yang kena Jakarta karena itu hilir sungai yang mau ke Jakarta. Gimana sih masnya ini? Terus yang akhir-akhir ini kirim siswa di barak militer. Apakah itu bukan pembangunan sumber daya manusia, Mas? Mas apa Mbak? Ya Mbak. Nah, itu kan kirim siswa ke barak militer itu upaya pembangunan sumber daya manusia. Karena masalah yang ditemui akhir-akhir ini adalah kenakalan remaja berupa tawuran, konsumsi obat-obatan terlarang, rokok, kecanduan game online. Apa salahnya Kang Deddy ingin membenarkan itu semua, ingin mengatasi itu semua? Terus Satgas anti premanisme, ini lagi upaya untuk membangun sumber daya manusia. Ibaratnya orang mau berinvestasi di Jawa Barat, tapi takut tidak bisa berjalan dengan lancar karena adanya preman. Bukankah itu salah satu meningkatkan upaya ekonomi dari pemerintah? Hayo, ini pasti bingung kan? Apalagi dikirain melarang wisuda itu tidak meningkatkan ekonomi. Meningkatkan. Kenapa? Karena tadinya orang tua murid perlu keluar duit banyak, ini uangnya bisa dipakai untuk keperluan yang lain. Coba dipikir ya. Terus kemudian tunggakan pajak, pasti masih mikir ini kerugian. Enggak, orang lebih bayar pajak. Kalau tunggakannya dihapusin, nanti satu hari rame numpuk. Orang pasti seneng, ada orang mau bayar pajak seneng, bayangin ada orang mau bayar pajak seneng. Cuma Jawa Barat. Kalau mbaknya memaknai kalau pembangunan hanya dimaknai dengan membangun landmark, membangun fasilitas umum, jangan salah Mas, itu harus diiringi dengan pembangunan sumber daya manusianya juga. Sekarang percuma Mbak punya fasilitas umum bagus dan lengkap kalau tidak diiringi dengan kelakuan sumber daya manusianya yang sudah tercermin dalam generasi Pancawaluya yang sedang digagas KDM. Percuma nanti itu fasilitas umumnya malah dijadiin tempat tidur gembel, malah dipakai orang jualan. Ya enggak, Kang Deddy selama ini ngebongkar-bongkar bangunan itu biar menyadarkan masyarakat kembali untuk mematuhi hukum, jangan menggunakan yang bukan haknya. Sekarang kalau mbaknya bilang, jangan terlalu dipuji lah. Ini tanah saya, ini pemimpin saya bangga dong. Saya bangga punya orang yang satu visi, satu tujuan dengan apa yang dicita-citakan oleh saya, salah satunya rakyat Jawa Barat. Mending mbaknya pikirin daerahnya sendiri. Apa visinya, apa tujuan masyarakatnya. Visi saya sejalan sama Kang Deddy Mulyadi, makanya saya dukung. Saya ingin Jawa Barat istimewa. Lah, mbaknya apa? Alang-alang doang, cuma bisa nyinyirin doang.